Deklarasi Bali, Kesetaraan Vokasi, Martabat Bangsa. Perkumpulan Pimpinan Politeknik Swasta Indonesia. Pendidikan vokasi bukan kelas 2. Vokasi adalah jalan masa depan Indonesia. Dari Pulau Bali, pulau persaudaraan, kebudayaan, dan peradaban dunia hari ini, kami berdiri bersama untuk menyuarakan kesetaraan pendidikan tinggi Indonesia. Kami menyaksikan bahwa kesenjangan antara pendidikan akademik dan vokasi masih sangat lebar. Akademik mendominasi 77%, sementara vokasi baru 23%. Ironisnya, pendidikan vokasi kerap dipandang sebelah mata, seolah-olah hanya kelas 2, kurang bergengsi, dan tidak menjanjikan masa depan. Padahal sesungguhnya, pendidikan vokasi adalah pilar utama pembangunan bangsa, jalan strategis untuk menyiapkan generasi yang terampil, profesional, dan berdaya saing global. Karena itu, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami menyampaikan Deklarasi Bali, Kesetaraan Vokasi, Martabat Bangsa sebagai berikut. A. Kami menyampaikan suara hati dan aspirasi dunia pendidikan vokasi Indonesia, khususnya politeknik swasta, dalam momentum penting penyusunan perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pertama, Undang-Undang Sikdiknas mengatur transformasi bentuk perguruan tinggi dari 6 bentuk saat ini menjadi 2 bentuk, universitas sebagai jalur akademik dan universitas terapan sebagai jalur vokasi. Hal ini akan memberi kejelasan arah pengembangan kelembagaan, menghapus stigma politeknik sebagai kelas 2, sekaligus menempatkan politeknik pada derajat yang sama tinggi dengan universitas. 2. DPR menjamin keberlanjutan regulasi yang mendukung transformasi politeknik menjadi universitas terapan melalui jalur akreditasi, pendanaan, dan insentif kelembagaan. Tanpa regulasi yang progresif, politeknik akan terus tertinggal dan sulit berkembang. 3. Undang-Undang Sikdiknas memberikan pengakuan penuh terhadap pendidikan vokasi sebagai jalur utama, bukan jalur alternatif. 4. Undang-Undang Sikdiknas memasukkan mandat penguatan hubungan pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri. Hal ini mencakup kewajiban adanya link and match kurikulum, sistem magang nasional, program sertifikasi kompetensi, serta insentif pajak bagi industri yang aktif mendukung pendidikan vokasi. 5. DPR harus memperhatikan kesetaraan akses dan afirmasi untuk politeknik swasta. Adanya regulasi yang adil terkait bantuan operasional, beasiswa, riset terapan, dan program kemitraan industri tanpa diskriminasi antara negeri dan swasta. Serta DPR mengawal perubahan paradigma sosial tentang vokasi melalui kebijakan afirmatif. Undang-Undang Sikdiknas harus menjadi payung yang mendorong kesetaraan gengsi antara sarjana akademik dan sarjana terapan. Gelar, status, dan prospek karir lulusan vokasi harus dijamin setara dan tidak boleh lagi dianggap rendah. B. Kami, para pemangku kepentingan pendidikan tinggi vokasi, khususnya politeknik swasta, menyampaikan rekomendasi ini dengan harapan agar pemerintah hadir lebih nyata dalam membangun kesetaraan antara pendidikan akademik dan vokasi. Pertama, pemerintah menegakkan kebijakan transformasi bentuk perguruan tinggi secara konsisten. Dari 6 bentuk perguruan tinggi saat ini, sudah saatnya Indonesia bertransformasi menjadi 2 bentuk yang jelas, universitas sebagai jalur akademik dan universitas terapan sebagai jalur vokasi. 2. Pemerintah harus memastikan proses transformasi politeknik menjadi universitas terapan berjalan dengan mekanisme yang transparan,
adil, dan terukur. 3. Pemerintah memberikan dukungan pendanaan yang setara dan berkeadilan bagi politeknik swasta. Adanya skema pendanaan afirmatif bagi politeknik swasta agar tidak terjadi kesenjangan dengan politeknik negeri. 4. Pemerintah membangun ekosistem link and match yang lebih kuat dengan dunia usaha, dunia industri. Adanya kebijakan nasional yang mendorong industri untuk membuka ruang magang, menyediakan fasilitas pembelajaran, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pendidikan vokasi. 5. Pemerintah menjamin kesetaraan status dan pengakuan gelar lulusan vokasi. Sarjana terapan harus diakui setara secara hukum, sosial, dan administratif dengan sarjana akademik. Hal ini harus diterjemahkan ke dalam aturan tentang rekrutmen ASN, jabatan fungsional, pengembangan karir, dan kesempatan melanjutkan pendidikan. 6. Pemerintah harus membebaskan semua kewajiban pajak kepada lembaga pendidikan karena badan penyelenggara pendidikan adalah organisasi nirlaba. 7. Pemerintah melakukan kampanye nasional perubahan paradigma pendidikan dalam bentuk gerakan komunikasi publik yang menempatkan vokasi sebagai pilihan utama dan strategis bagi masa depan Indonesia, bukan lagi dianggap sebagai jalur kelas 2. C. Kami menyadari bahwa pendidikan vokasi tidak akan pernah berhasil tanpa keterlibatan langsung dari dunia usaha dan dunia industri. Karena itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan rekomendasi dan ajakan kolaboratif. Pertama, industri membuka akses magang dan praktek kerja nyata secara luas. Dunia industri wajib memberi ruang bagi mahasiswa vokasi untuk belajar, beradaptasi, dan berkontribusi di dunia kerja yang sesungguhnya. 2. Dunia usaha dan industri menjadi mitra aktif dalam penyusunan kurikulum vokasi. Kurikulum politeknik tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus disusun bersama dunia industri agar kompetensi lulusan benar-benar sesuai kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. 3. Dunia usaha dan industri memberikan insentif karir bagi lulusan vokasi. Perusahaan menempatkan sarjana terapan pada level manajerial dan profesional, bukan hanya sebagai tenaga teknis. 4. Investasi nyata dari industri dalam riset terapan. Politeknik harus menjadi mitra riset bagi industri, khususnya untuk inovasi produk, efisiensi proses, dan teknologi tepat guna. Dukungan dana riset dan transfer teknologi dari industri akan memperkuat daya saing bangsa. 5. Kemitraan strategis antara politeknik dan dunia usaha dan industri dalam pengembangan wirausaha muda. Industri dapat menjadi inkubator bisnis, mitra produksi, maupun pasar bagi produk inovasi mahasiswa vokasi, sehingga politeknik melahirkan tidak hanya pekerja, tetapi jadi wirausahaan baru. D. Dalam forum bersejarah ini, kami tidak hanya menyampaikan tuntutan kepada pihak lain, tetapi juga menjalankan komitmen kami sendiri. Kami sadar masa depan pendidikan vokasi tidak hanya tergantung pada regulasi dan dukungan industri, tetapi juga pada keberanian politeknik swasta untuk bertransformasi. Pertama, kami berkomitmen meningkatkan mutu tata kelola dan akreditasi. Politeknik swasta harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam manajemen lembaga agar mampu dipercaya oleh masyarakat, industri, dan pemerintah. 2. Kami berkomitmen memperkuat kualitas dosen dan instruktur dengan memperbanyak dosen praktisi, pelatihan berbasis industri, dan kolaborasi internasional, sehingga pembelajaran di politeknik benar-benar relevan dengan dunia kerja. 3. Kami berkomitmen memperbaharui kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan industri.
sebagai bentuk responsif terhadap perkembangan teknologi, ekonomi hijau, ekonomi biru, digitalisasi, dan tantangan global lainnya. 4. Kami berkomitmen memperluas akses dan kualitas layanan mahasiswa dengan menyediakan fasilitas modern, laboratorium terapan, pusat karir, dan sertifikasi kompetensi untuk memastikan setiap mahasiswa siap masuk dunia kerja maupun berwirausaha. 5. Kami berkomitmen membangun riset terapan yang solutif. Tidak boleh berhenti pada teori, tetapi harus melahirkan produk, inovasi, dan solusi nyata yang bermanfaat bagi industri, UMKM, dan masyarakat. 6. Kami berkomitmen membangun jejaring global dengan membuka kerjasama internasional agar mahasiswa memiliki kesempatan magang, sertifikasi, dan akses kerja di tingkat global. 7. Kami berkomitmen mendorong transformasi kelembagaan menjadi universitas terapan. Kami akan mempersiapkan diri secara bertahap untuk memenuhi standar, memperkuat sumber daya, dan memastikan transformasi ini benar-benar meningkatkan kualitas, bukan sekedar perubahan nama. Kami, Politeknik Swasta Indonesia, menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi motor penggerak pendidikan vokasi nasional. Kami tidak ingin hanya menuntut, tetapi juga membuktikan dengan kerja nyata. Dari Bali kami tegaskan kembali, kesetaraan vokasi martabat bangsa. Bali 10 Oktober 2025. Deklarasi Bali oleh Pelita ditandatangani oleh 48 politeknik swasta di Indonesia. Pelita!